Oke, teman-teman. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta pajak abal-abal, teman-teman ya. Berlatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram teman-teman secara gratis ya, setiap hari Senin jam 8 malam ya di channel Pajak Smart yang sangat kita cintai ini. Dan seperti biasa teman-teman, saya perlu disclaimer dahulu ya bahwa semua yang saya sampaikan di video ini teman-teman adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, bukan sebuah jurnal ya, tidak dapat juga dibuktikan kebenarannya ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku guys. Jadi mohon koreksinya ya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, suaranya kecil ya teman-teman ya. Mohon maaf nih kalau suaranya kecil ya. Mestinya sih nggak kecil sih. Oke, mohon maaf guys ya kalau suaranya kecil. Eh, Walaupun gak usah langsung tampaknya yang resmi ya teman-teman, yang masih belum dipecat ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman. Teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman ya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu ya guys ya. Nah, masing-masing orang kan punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu ya. Nah, teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda ya guys. Seperti biasa, saya akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap Senin jam 8 malam. Dan kita ada live TikTok hari Selasa jam 8 malam teman-teman ya. Boleh juga tuh ke TikTok Pajak Smart. Oke, sebelum kita mulai teman-teman ya, kita mau promo dulu nih ya. Teman-teman, kita ada kelas baru di bulan Maret nanti. Di bulan Maret, bulan depan. Ada kelas baru khusus untuk teman-teman yang belajar akunting UMKM ya guys. Jadi bagi teman-teman pengusaha UMKM, baik itu barang ataupun jasa ya, yang masih UMKM, masih kecil-kecilan gitu ya, kan kita mau mempersiapkan diri mengupgrade menjadi PT gitu atau CV atau PTP. Nah, teman-teman yang masih belum rapi akuntingnya, nah bisa belajar di situ ya. Di pelatihan ini nanti kita bisa diskusi langsung dengan saya. Kita ada live coaching setiap hari Jumat malam ya, ketemu langsung dengan gua Jumat malam jam 8 malam di bulan Maret nanti untuk diskusi mengenai akunting, dan kita ada video pembelajaran buat teman-teman ya. Kita menggunakan basisnya adalah akunting online dari accurate.id. Oke, ada promo khusus teman-teman ya untuk akunting UMKM. Ini yang terbaik ya, karena cuma satu-satunya di Pajak Smart ya. Silakan daftar di website www.akuntingumkm.com ya. www.akuntingumkm.com ya untuk bergabung di sana guys. By the way, kita ada promo, ada webinar teman-teman ya, tanggal 17 Februari ada webinar. Teman-teman bisa gabung webinar untuk akunting ya, tinggal masuk ke www.webinarakunting.com. webinarakuntingumkm.com ya, webinarakuntingumkm.com. Kalau mau ikut webinar tanggal 17 Februari. Oke, sekarang kita mau bahas dulu sebentar teman-teman mengenai PPh 21 lagi ya, Tartertor ini ya. Jadi pertanyaannya adalah banyak orang bertanya, gue ini perlu nggak sih lapor bulanan? Gue ini apakah nggak usah lapor PPh bulanan gitu ya? Nah, mengenai PPh 21 bulanan, yang kita mesti paham adalah satu, siapa yang tidak perlu lapor SPT PPh 21 bulanan? Oke, mulai 2024 nih ya. Siapa yang tidak perlu lapor PPh 21 bulanan adalah orang yang tidak bayar pegawai sama sekali. Oke, perusahaan yang tidak bayar pegawai sama sekali, baik itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ataupun bukan pegawai, pokoknya dia tidak ada bayar orang ya, nggak ada bayar orang pribadi, maka perusahaan tersebut tidak usah lapor PPh 21 bulanan, kecuali bulan Desember dia tetap harus lapor. Oke, kemudian orang pribadi yang pencatatan, walaupun dia punya pegawai, tapi ya pencatatan kan nggak ada pembukuan, jadi nggak usah lapor PPh 21, gitu ya. Jadi ada dua kategori yang tidak perlu lapor PPh 21 bulanan. Yang pertama adalah perusahaan yang tidak membayar gaji sama sekali. Yang kedua adalah orang pribadi yang pencatatan, yang tidak pembukuan. Nah, dua kategori ini nggak usah lapor PPh 21 bulanan. Tetapi kalau perusahaan tetap perlu lapor bulan Desember ya. Nah, sekarang siapa yang perlu lapor PPh 21 bulanan? Yang perlu lapor ya, yang wajib lapor ya adalah perusahaan yang membayar minimal satu orang. Baik itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ataupun bukan pegawai. Pokoknya dia ada bayar orang di bulan tersebut, maka dia harus lapor PPh 21 di bulan tersebut ya. Walaupun orang itu tidak dipotong PPh 21. Walaupun dia dipotongnya nihil, nol. Tetap dia harus dibikinkan bukti potong, dan kemudian dilaporkan di bulan tersebut di PPh 21-nya. Gitu teman-teman ya. Jadi intinya gini sih, intinya kalau lu perusahaan aktif, maka mindset-nya adalah harus lapor bulanan. Kalau lu perusahaannya aktif ya. Nah, kalau perusahaannya mati suri alias perusahaan yang sudah tidak beroperasi, sudah mati, nggak ada orang yang kerja gitu ya,
alias tidak ada pegawai sama sekali, nggak ada bayar orang sama sekali, nah itu tidak usah lapor ya, kecuali bulan Desember. Desember perlu lapor tuh, gitu. Oke teman-teman ya, silakan diskusi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Oke, saya akan mulai menjawab apabila ada yang bertanya. Dari Ibu Melisa Isabella. Malam kok. Halo Bu Melisa, malam. Malam teman-teman, Bu Melisa dan teman-teman semua. Bapak Stanley Jonathan 1. Malam kawan, malam Pak Stanley. PPN yang dapat dikompensasikan maksimal berapa bulan setelah terbit faktur pajak? Maksimal maksud Bapak dikreditkan ya. Kalau dikreditkan itu 3 bulan ya. Jadi faktur pajak terbitnya bulan 1, dia boleh dikreditkan di bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 ya. Maksimal 3 bulan setelah dia diterbitkan. Oke. Tetapi hal seperti ini sudah tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena sekarang itu faktur pajak masukan sudah otomatis muncul di prepopulated. Jadi otomatis akan langsung dikreditkan di bulan tersebut. Gitu ya. Dulu, zaman dulu ya. Faktur pajak itu kan dikirimnya mungkin bulan depan yang baru nyampe di kantor kita gitu kan. Makanya faktur pajak bulan ini kita baru tahu bulan depan. Makanya kita kreditkan di bulan depan. Atau bahkan 2 bulan kemudian. Ya udah kita kreditkan di 2 bulan kemudian. Atau bahkan 3 bulan kemudian baru nyampe itu kertas fakturnya ya. Maka kita kreditkan di 3 bulan berikutnya gitu. Tetapi zaman sekarang udah nggak gitu. Zaman sekarang semua faktur pajak langsung muncul di sistem kita. Kalau ada orang buka faktur pajak atas nama kita nih, langsung muncul di sistem kita. Oleh karena itu langsung kita terbitkan, langsung kita kreditkan faktur pajak masukan tersebut. Gitu Pak Stanley ya. Jadi nggak ada masalah. Hal seperti ini udah nggak perlu lagi sebenarnya. Karena langsung sudah bisa dikreditkan. Tetapi kalau Bapak mau, Bapak boleh tetap menggunakan aturan itu ya. Maksimal 3 bulan setelah masa pengkreditannya. Itu boleh. Oke. Semangat terbantu Pak Stanley Jonathan. Bapak Stanley Jonathan, tanya lagi kok, berarti yang dapat dikreditkan itu memotong, dipotong, dan memungut ya kok? Gimana Pak maksudnya? Yang dapat dikreditkan itu memotong, dipotong, dan memungut. Kira-kira begitu Pak ya, kira-kira ya. Kalau memotong kan orang yang membayar. Kalau dipotong adalah orang yang dibayar. Ya, kalau memungut itu adalah biasanya PPN ya. PPN itu memungut kan, kita membantu memungut PPN dari orang yang bayar kita. Gitu. Oke. Saya mau bantu Pak Stanley Jonathan. Ibu Melisa, suaranya masih kecil aja. Kecil ya Bu ya? Mohon maaf Bu ya, kalau sekarang gimana? Mohon maaf nih Bu, ini pakai mic ini nih, nggak tahu nih. Kenapa kalau kecil ya? Ini mungkin handphonenya kali ya. Ibu Cecilia Teja, malam Pak Wan. Malam Bu Cecilia. Bapak Stanley Jonathan, last question kok. Untuk akuntansi, cara paling mudah memahami dengan menganalisis pihak yang terlibat dan nama akunnya. Terima kasih. Yang Bapak perlu pahami adalah jurnal, Pak. Kalau Bapak menguasai jurnal, maka itu akunting selesai itu. Akunting itu sudah selesai. Kalau Bapak memahami jurnal. Artinya, Bapak memahami apa yang perlu didebit, apa yang perlu dikredit gitu ya. Kan akunting itu hanya debit kredit ya. Akunting itu hanya mendebit dan mengkredit. Kalau debit dan kreditnya sudah betul, maka akuntingnya jadi betul gitu. Akunting jadi salah gara-gara kita salah menempatkan. Yang harusnya debit kita tahu di kredit, yang harusnya kredit kita tahu di debit. Nah, itu yang bikin masalah biasanya. Gitu, Pak. Jadi pahami konsep debit kredit. Nah, debit kredit artinya kan akun apa yang saldo normalnya di debit, akun apa yang saldo normalnya di kredit. Nah, ini semester 1 anak akuntansi nih ya, saldo normal. Kita mesti paham saldo normal. Kalau hutang itu saldo normal di kredit. Kalau aset di debit, saldo normalnya. Kalau modal di kredit, gitu-gitu loh, Pak. Oke. Nah, semoga terbantu Pak Stanley Jonathan. Ibu Melisa Isabella, malam kok, malam Bu Melisa. Menerima pembayaran penalti atas one prestasi kontrak, apakah objek pajak? Harus potong PPh apa? Nah, ini belum pernah saya alami ya, tetapi menurut saya itu adalah objek pajak. Menurut saya ya, karena kan itu adalah penghasilan. Itu adalah penambah penghasilan atau ibaratnya penambah nilai ekonomis kan. Jadi menurut saya itu adalah objek PPh sih. Nah, sekarang harus potong PPh apa? Sekarang kalau Ibu dalam segi pembayar gitu ya, kalau Ibu dalam sisi pembayar, maka Ibu bisa potong PPh 23 contohnya atas jasa atau hadiah. Kalau Ibu dalam rangka penerima, kalau Ibu dalam rangka si penerima, maka tidak usah memotong. Ibu kan hanya terima bukti potong dari pembayar. Kalau dia nggak memotong Ibu, ya udah kita terima aja uangnya. Kita tinggal laporkan di SPT tahunan sebagai penghasilan tambahan lain-lain ya. Penghasilan lain-lain, nanti tinggal hitung tuh PPh badannya kalau dia perusahaan ya, gitu. Kalau orang pribadi ya PPh pribadi. Begitu sih setahu saya ya Bu ya.
Oke, semua teman tu Bu Melisa Isabella. Ibu Melisa Isabella, CV PKP karena mengajukan pakai PP final UMKM. Jika omset sama dengan 500 juta, apakah free PPh final waktu PKP? Jawabannya tidak, Pak Ibu ya. Mohon maaf, yang free 500 juta itu hanya berlaku untuk orang pribadi. Oke, yang bebas pajak 500 juta omset hanya berlaku untuk orang pribadi, tidak berlaku bagi CV. Oke, jadi kalau CV maka langsung 0,5% dikalikan omset sejak Januari. Nggak ada potong-potong 500 juta omset itu. Oke, walaupun dia PKP ataupun bukan PKP sama aja. Oke, semangat untuk Bu Melisa Isabella. Ibu Reni Ayu Nengsi. Malam Pak, malam Bu Reni. Cara hitung PP21 THR April gimana ya? Jawabannya digabung semua sebagai bruto Bu dan langsung hitung TER-nya, selesai. Kita nggak usah pusing, kita nggak usah memisahkan kayak zaman dulu nih. Zaman dulu kan kita memisahkan. Mana PP21 atas THR, mana PP21 atas gaji. Kita pisahkan kan? Sekarang nggak usah. Sekarang gabung semuanya, kita hitung TER-nya. Udah selesai. Gitu. Sesuai dengan tabel TER yang sudah ada di Per 2 tahun 2024 itu. Gitu, Bu. Apakah nanti akan terjadi KB, terjadi LB, dan sebagainya, itu nggak usah kita pikirkan. Karena tidak ada opsi lain. Oke? Jadi langsung kita potong TER sesuai dengan hitungan TER di sistem DJP online. Udah gitu aja, Bu. Ya, nggak usah pusing. Kalau karyawannya komplain, suruh dia komplain ke DJP, jangan komplain kepada kita. Gitu ya. Jadi kalau si karyawan merasa kok berat banget ya potongan TER saya ya, ya udah komplain ke negara, jangan ke saya gitu. Kita hanya mengikuti aturan pemerintah gitu ya. Jadi potonglah sesuai dengan TER-nya, Bu. Nggak usah pusing lagi, potong aja. Nggak usah mikirin LB dan sebagainya. Nanti di bulan Desember baru kita pikirin LB-nya itu bagaimana solusinya. Oke, semangat teman tuh Bu Reni. Ibu Melisa, PPh 21 TER karyawan resign di Januari. Bagaimana lapornya? Karena Januari sama dengan masa pajak terakhir harus buat Bupot A1. Iya. Jadi saya pahami Bu ya, yang saya pahami Januari kita tetap potong TER seperti biasa. Oke, itu yang saya pahami. Januari tetap potong TER seperti biasa. Nanti di bulan Desember baru kita hitung ulang. Oke. Nah, di Desember ketika kita hitung seharusnya dia nihil, maka di Desember kita bikinkan satu lagi bukti potong tetapi nilai PPh-nya minus. Sepertinya begitu ya caranya ya. Sepertinya begitu caranya. Gitu. Jadi sementara sih kita potong dulu deh. Kita potong dulu bulan Januari, walaupun kita tahu dia akan resign, walaupun kita tahu dia nggak akan kena PPh di bulan tersebut. Tetapi nggak ada solusi lain, nggak ada cara lain nih. Sistem Bupot 21 tuh belum mengakomodir hal seperti ini. Jadi kita potong saja bulan Januari, nanti bulan Desember baru kita pikirin caranya gimana. Nah, kita tunggu nih DJP, kan bulan-bulan ke depan kan pasti ada update lagi. Nah, kita tunggu deh. Nanti akan lebih kompleks, lebih rumit, lebih bagus lagi sistem Bupotnya. Mudah-mudahan akan bisa mengakomodir hal-hal seperti ini. Gitu Bu ya. Oke. Semangat teman tuh Bu Melisa. Lanjut. Ibu Renji. Kok saya mau bertanya, kalau outlet jual makanan, itu bagaimana aspek perpajakannya? Outlet jual makanan, kalau ibu kategorinya restoran, artinya tuh banyak ada kursi, ada meja, orang duduk di situ ya, maka itu adalah objek pajak daerah, Bu. Pajak daerah itu yang 10% ya. Jadi ketika ibu menginvoice orang beli makanan, ditambahin 10%, itu ibu pungut dan ibu bayarkan kepada Dispenda ya, Dinas Pendapatan Daerah. Gitu. Itu adalah pajak daerah. Kemudian PPh-nya bagaimana? PPh-nya adalah 0,5% kalikan omset. Kalau ibu di atas 500 juta omsetnya ya, kalau omset di bawah 500 juta itu nggak usah bayar pajak kalau orang pribadi. Jadi setelah 500 juta omset, bayarlah 0,5% PPh ke negara. Gitu. Sedangkan yang 10% pajak restoran tetap dibayar sejak awal kepada Dispenda. Oke. Tetapi kalau Bu makanannya itu makanan yang gerobak atau makanan yang nggak ada kursi, nggak ada meja, nah itu Ibu tidak usah bayar PPh pajak restoran nggak usah. Cukup bayar pajak pajak negara aja yang 0,5% aja. Itu kalikan omset setelah melewati 500 juta. Gitu Bu ya. Yang itu yang saya pahami. Oke. Saya mau teman tuh Bu Renji. Bapak dari Akal Sehat. Malam Pak, mau tanya. Ya Pak dari Akal Sehat. Kalau SPTOP bagian harta, tabungan, itu kan nilainya sesuai 31 Desember. Betul. Nah,
Kalau tahun perolehannya bagaimana? Apa sesuai dengan tahun buka rekening? Kalau lupa atau nggak tahu bagaimana? Oke Pak, kalau yang sifatnya uang kas dan rekening, itu saya update di tahun terbaru. Jadi kalau rekening-rekening bank itu semuanya saya bikin tahun 2023. Gitu Pak. Oke. Jadi tahun perolehan yang tidak diupdate itu adalah contohnya mobil, tidak saya update. Saya hanya lihat tahun belinya. Rumah atau bangunan itu tanah bangunan saya tulis tahun perolehan adalah tahun ketika saya beli gitu. Tetapi yang sifatnya uang, yang liquid, yang bisa berubah-ubah jadi uang setiap saat, maka itu saya laporkan di tahun terbaru, di tahun 2023 gitu sebagai tahun perolehan. Kalau sifatnya rekening gitu Pak ya. Nah, saya mau bantu Pak dari akal sehat. Bapak dari akal sehat, apa boleh pakai tahun pelaporan sebagai tahun perolehan rekening? Kalau saya begitu Pak, boleh kalau saya ya. Konsekuensinya apa kalau begini? Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Saya begitu sih, karena yang sifatnya itu kas, tunai, kemudian rekening, kemudian deposito, nah itu saya lapor sebagai tahun perolehan di tahun terbaru, 2023. Gitu ya. Nah, saya mau bantu Pak dari akal sehat. Bapak Ibu One of Sophia. Malam kok, malam Bu Sophia. Kalau pegawai tidak punya NPWP, itu kenanya 20% lebih besar atau enggak ya kok? Sejauh ini Bu, belum. Sejauh ini sistem EBUPOT belum bisa mengakomodir itu. Jadi nggak apa-apa, kita ikuti dulu sistem yang sudah ada. Oke? Tetapi peraturan tersebut belum dicabut ya. Artinya yang tidak punya NPWP seharusnya kena 20% lebih tinggi. Cuman saat ini belum bisa. Saat ini sistem TER-nya itu belum bisa mengakomodir itu. Jadi nggak apa-apa, kita ikuti aja. Kita ikuti dulu aturannya, ikuti aja sistemnya seperti itu. Mudah-mudahan mungkin 1 bulan, 2 bulan ke depan sudah ada update lagi, sehingga akan ada satu kolom di mana kalau dia terdeteksi dia belum punya NPWP, maka akan kena tambahan 20%. Nah, saat ini belum bisa, nggak apa-apa, kita ikuti sistem. Jadi ikuti aja. Ya udah kita potong yang belum dinaikin 20%. Ya udah nggak apa-apa seperti itu saat ini. Nanti ketika 1-2 bulan lagi kalau sudah ada update baru kita update. Nah, gimana dengan internal perusahaan? Internal perusahaan Ibu potong aja lebih tinggi 20% gitu. Jadi di internal perusahaan ketika mau bayar gaji, Ibu potong saja lebih tinggi 20%. Nah, yang 20% itu kita simpan dulu, kita simpan. Nanti ketika sistemnya sudah bisa diupdate, nah kita update gitu, Bu. Jadi sementara ini kita potong dulu, kita simpan di perusahaan duitnya. Karena sistem EBUPOT-nya belum bisa mengakomodir. Oke? Selamat teman-teman Pak Ibu One of Sophia. Ibu Licing 25. Malam kok, malam Bu Licing. Mau tanya, ada usaha Red Door. Apakah itu penghasilannya dapat pakai 0,5%? Menurut saya bisa, Bu. Menurut saya bisa ya. Itu kan seperti kos-kosan gitu ya. Menurut saya bisa sih, 0,5%. Nah, sekarang pertanyaannya, Red Door itu kena PPh sewa 10% nggak? Atau kena PPh pajak daerah 10% nggak? Nah, ini coba dikomunikasikan dengan pihak Red Doors-nya. Kemungkinan dia sudah mengenakan PPh 10% itu ya, atau istilahnya pajak daerah. Pajak hotel restoran itu sudah kena. Kalau dia tidak kenakan, ya udah nggak usah. Kita langsung bayar 0,5% aja. Gitu, Bu. Nah, semoga teman tuh Bu Licing 25. Bapak dari akal sehat. Satu lagi Pak, kalau SPTOP, harta asuransi unit link. Misal, tunai pakai saldo per 31 Desember. Kalau tahun perolehannya bagaimana? Kalau asuransi saya nggak update Pak. Saya ikuti tahun pembuatan asuransinya ya. Sesuai tahun buka asuransi atau pakai tahun pelaporan SPT. Kalau saya sesuai dengan tahun pembukaan asuransi Pak. Karena asuransi kan jelas kan, tahun berapa pembeliannya kan jelas ya. Kalau uang itu kan, uang di rekening itu kan berubah-ubah terus gitu. Sedangkan asuransi kan jelas ya, tahun perolehannya jelas, kelihatan jelas di dalam statement of asuransinya itu. Gitu ya. Semoga teman-teman Pak dari akal sehat. Bapak dari akal sehat. Atau sebelumnya lupa masukin di SPT. Terus benarnya isi pakai tahun buka atau tahun pelaporan. Konsekuensinya apa? Kalau ini barang belum pernah Bapak laporkan, kemudian tiba-tiba Bapak masukin tahun ini, ya udah, pakai tahun ini dong. Gitu Pak ya. Jadi kalau barang ini walaupun sudah lama Bapak punya, tetapi baru Bapak masukin tahun ini, maka Bapak lapor sebagai tahun perolehan tahun ini. Gitu Pak. Supaya Bapak nggak bingung nih, tahun berapa gitu kan. Jadi barang yang baru masuk tahun ini ya otomatis dia adalah perolehan tahun ini. Begitu Pak, itu lebih tepat ya. Nah konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah penghasilan tahun ini harus cocok dengan ini, dengan kenaikan harta.
gitu ya. Kalau Bapak masukin ke harta itu tahun ini, berarti kan penghasilan tahun ini adalah penghasilan untuk beli harta ini, gitu. Kalau Bapak mau bilang, oh harta ini belinya itu dari penghasilan 5 tahun yang lalu. Oh nggak bisa begitu. Bapak mesti lapor SPT mundur kalau mau begitu, gitu. Jadi kalau harta yang baru masuk tahun ini tiba-tiba muncul, maka dia pun harus diakomodasi oleh penghasilan tahun ini, gitu. Kalau dia tidak bisa diakomodasi oleh penghasilan tahun ini, maka Bapak mesti pembetulan SPT mundur, mengakui penghasilannya dahulu, baru bisa mengakui hartanya. Begitu, Pak. Gitu doang sih. Nah, saya mau bantu Pak dari Akal Sehat. Ibu Gomez 5284. Kok NIK penyamaan dengan MPWP masih berjalankah? Jawabannya masih, Bu ya. Atau sudah close di Desember kemarin kah? Masih, Bu, masih berjalan terus sampai 30 Juni ya. Begitu 1 Juli semuanya sudah pakai MPWP 16 digit. Oke, alias nomor NIK kita ketika kita mau berurusan dengan pajak, gitu ya. 1 Juli 2024 semua urusan pajak sudah menggunakan NPWP 16 digit alias sama dengan nomor NIK kita. Jadi dari sekarang juga masih berjalan ya pemadanan NIK itu. Tetapi hampir semua sudah lah ya. Oke. Semangat bantu Bu Gomez. Ibu Ayuk Sadewa. Malam kok, malam Bu Ayuk. Mau tanya, ada pekerjaan konstruksi di bulan Oktober 2023. PPN PPH sudah dipungut oleh bendaharawan. Tetapi vendor lupa menerbitkan faktur pajak. Jika faktur pajak diterbitkan di bulan Februari, apakah kena pemeriksaan? Enggak sih. Pemeriksaan itu bisa terjadi aja sih, Bu. Nggak ada masalah ya. Cuman kan Ibu mesti paham bahwa faktur pajak itu adalah faktur pajak yang terlambat dibuka ya, Bu ya. Terlambat dibuka itu faktur pajaknya itu ya. Seharusnya sih nggak Februari ya. Kelamaan banget ke Februari. Kacau itu vendornya Ibu. Ya udahlah Bu, nggak apa-apa sih. Cuman ini ada resiko ya. Ini ada resiko faktur pajak tersebut nggak bisa dikreditkan. Itu resikonya. Gitu. Loh, Ibu kan dipotong, dipungut ya oleh bendaharawan ya. Dipungut bendaharawan, nanti PPN masukan malah nggak bisa dikreditkan. Atau Ibu langsung nggak usah kredit aja PPN masukannya. Jadi PPN masukan ini tidak usah dikreditkan, langsung Ibu masukkan semua sebagai beban gitu. Sehingga Ibu tidak perlu repot-repot melakukan restitusi. Nggak usah restitusi, langsung masuk ke, oh tapi kalau nggak restitusi malah Ibu rugi nanti ya. Ya oke deh. Boleh sih Ibu kreditkan ya, cuman ada resiko ya, karena ini sudah melewati 3 bulan, maka faktur pajak itu menjadi tidak dapat dikreditkan. Kalau ketahuan oleh pemeriksa pajak. Gitu Bu. Sama teman tuh Bu Ayub. Ibu Cecilia Teja. Dividen kalau reinvestasi kan tidak kena pajak. Di SPT dilaporkan sebagai dividen di lampiran 3 bagian A atau bagian B sebagai penghasilan yang bukan objek pajak. Lampiran B Bu, bagian B Bu ya. Jadi kalau Ibu memilih untuk tidak investasi alias dibayar PPh-nya, maka masuk bagian A ya. Tetapi kalau Ibu memilih untuk investasi, artinya tidak bayar pajak, maka masuk bagian B ya. Bagian B yang paling bawah Bu, masukkan sebagai penghasilan yang bukan objek pajak lainnya. Oke, lainnya. Ibu ingat ya nanti itu. Dan ingat ya, mesti dilapor di e-reporting investasi, dilapor di sana selama 3 tahun berturut-turut. Oke. Semangat teman-teman Bu Cecilia Teja. Ibu Fanili Bubuk. Halo kawan, halo Bu Fani. Izin tanya, saya punya PTP sudah ada akta pembubaran. Tidak ada transaksi atau operasi. Tapi, saya tidak sempat buka rekening PT. Kalau saya ajukan penghapusan MPWP, gimana ya kok? Takut kena rekening apa? Rekening pribadi. Saya rasa nggak ada masalah sih Bu, nggak ada masalah. Ibu ajukan aja penghapusan MPWP. Cuman mesti tahu ya, yang namanya penghapusan MPWP pasti ada pemeriksaan. Oke, pasti ada pemeriksaan. Nah, ketika ada pemeriksaan, kalau pemeriksaan itu orangnya error, meminta rekening bank, rekening pribadi, Ibu bilang tolak. Ibu tolak. Mohon maaf nih Pak, yang diperiksakan PTP, bukan pribadi saya. Jadi saya tidak bisa kasih data yang bukan data PTP. Saya nggak bisa kasih rekening pribadi saya, nggak bisa. Gitu. Nah, cuma ada risiko pemeriksaan Bu ya. Jadi Bu harus tahu itu dan harus siap untuk itu. Oke, nggak masalah sih Bu kalau saya rasa mah. Ya. Semangat itu Bu Fani. Bapak Gading Kencana Selaras. Malam kok. 1. Saya UMKM. Tiap bulan setor. Tetapi ada yang salah. Gimana koreksinya? Koreksi gampang Pak. Bapak boleh pemindah bukuan kalau Bapak mau ya. Jadi cara pertama adalah pemindah bukuan. Cara kedua adalah Bapak mengalah. Artinya omsetnya yang ngikutin pembayaran Bapak.
Gitu ya. Jadi Bapak harusnya bayar 1 juta nih. Tapi salah pencet. Jadi bayar 1,5 juta gitu. Jadi kan yang harusnya omsetnya itu 200 juta, Bapak langsung akui 300 juta. Beres. Gitu ya. Itu caranya ya. Jadi cara pertama adalah pemindah bukuan. Cara kedua adalah Bapak melakukan yang namanya menghanguskan aja. Menghanguskan. Bapak tinggal bayar yang mengakui omset sesuai dengan yang Bapak sudah bayar. Gitu. Oke Bu ya, Pak ya. Terpotong. Mohon maaf, saya cari dulu. Terpotong. Mohon maaf, terpotong chattingnya. Sebentar ya, terpotong. Oke. Yang kedua, Bapak Gading Kencana. Akunting UMKM, apa bahas PT Perorangan? Terima kasih. Bisa Pak, bisa PT Perorangan. Jadi kita bahas akuntingnya Pak ya. Kita bahas bagaimana menjurnal-jurnal akuntingnya. Yang sederhana aja, yang UMKM aja. Gitu Pak ya. Oke. Saya teman-teman tuh Pak Gading Kencana Selaras. Ibu Fani, saat pemeriksaannya. Gimana Bu tadi? Sorry, terpotong. Bapak Gading, salah bulan maksudnya. Gimana salah bulan? Salah bulan. Oh, salah bulan. Salah bulan. Cara pertama adalah Bapak bisa pemindah bukuan ya. Jadi bulan 4 Bapak pindahkan ke bulan 3 gitu kan. Bisa aja pemindah bukuan. Cara kedua adalah Bapak anggap benar aja. Bapak anggap benar yang Bapak sudah bayar ya. Jadi yang harusnya bayar bulan 3 tapi bayar bulan 4 gitu kan. Ya udah, bulan 4 akui angka itu. Udah, bulan 3 bayar lagi. Gitu Pak. Paling gitu sih. Nah, sama teman-teman tuh Pak Gading. Bapak Andre Jaswanda. Bupat PPh 23 untuk orang pribadi, apa gunanya kok? Sebagai ini Pak, kredit pajak ya. Sebagai kredit pajak seperti biasa. Pengurang pajak atau pengurang penghasilan neto. Pengurang pajak Pak ya, bukan pengurang penghasilan neto ya. Jadi penghasilan neto tetap sama seperti biasa. Kemudian dihitung dong berapa pajaknya kan. Nah, setelah dihitung berapa pajaknya, nah nilai pajak ini Bapak tidak usah bayar semua. Bapak cukup bayar setelah dikurangkan dengan kredit pajak ya. Kredit pajak PP21, PP22, PP23, PP25. Nah, semua ini dikurangkan dengan nilai pajak yang Bapak harusnya bayar. Nah, selisih itulah yang Bapak akan bayar di SPT tahunan. Gitu Pak ya. Jadi 21, 22, 23, 25 itu semua adalah kredit pajak sebagai pengurang pajak. Oke. Saya mau bantu Pak Andre. Di SPT tahunan Pak ya. Maksudnya pengurang pajak di SPT tahunan. Oke. Lanjut. Bapak Abdiladitya. Kok mau tanya. Untuk PPh 21 yang terbaru, jika ada pegawai keluar, terus berpindah di perusahaan lain di tengah tahun. Itu perlakuannya bagaimana ya? Terima kasih. Oke, jawabannya nggak ada masalah Pak. Bapak tetap potong seperti biasa ya, pakai TER seperti biasa. Kemudian di bulan Desember nanti, Bapak terbitkan A1 buat orang ini. Gitu dong Pak. Nah, nanti di bulan Desember Bapak terbitkan A1. Nah, di bulan Desember kan kita hitung ulang tuh PPh-nya. Nah, kita hitung ulang PPh-nya. Kalau ada LB, nanti kita tunggu deh di bulan Desember gimana caranya. Solusi dari DJP. Kita tunggu aja nanti ya. Sementara ini tetap Bapak potong seperti biasa. Potong PPh TER sesuai dengan perlakuan di DJP online-nya. Nanti di bulan Desember baru kita pikirin tuh gimana caranya supaya nggak LB-nya. Gitu Pak. Kita tetap akan terbitin A1 nanti di bulan Desember. Oke. Saya mau tahu tuh Pak Abdiladitya. Ibu Lydia Setiawan. Malam kok, malam Bu Lydia. Punya toko roti kecil-kecilan. Selama Januari-Desember nggak pernah bayar pajak. Januari 2024, pergi KPP, suruh buat e-billing Januari sampai Desember 2023 at 140.000. Sama orang KPP. Nggak dibilangin free 500 juta. Jadi 1,8 sudah dibayar. Oke. Oke, terus terpotong Bu. Terpotong Ibu Lydia. Ya udahlah Bu, nggak apa-apa lah Bu. Jadi di bulan Januari, Ibu langsung mengakui omset 500 juta lebih. Gitu ya. Jadi langsung mengakui omset 500 juta ke atas tuh di bulan Januari. Gitu. Nanti di bulan Februari Bapak Ibu turunin lagi tuh. Turunin sesuai dengan angka yang Ibu bayar. Gitu sih. Ya udahlah Bu, nggak apa-apa lah. Daripada mau PBK lagi repot Bu, angkanya juga kecil, nggak besar. Gitu ya. Jadi solusinya adalah bulan Januari langsung mengakui omset di atas 500 juta. Beres. Gitu Bu. Saya mau teman tuh Bu Lydia Setiawan. Bapak Purnawaniswan. Malam kawan, malam Pak Purnawan. Untuk UMKM OP, apakah harus lapor PPh 21? Nggak perlu Pak, menurut saya ya. Sedangkan gaji karyawan hanya 1-2 juta saja kok. Nggak perlu Pak, nggak perlu. UMKM, orang pribadi yang tidak pembukuan, kan cuma pencatatan doang.
nggak usah lah, lapor pada 21 mah repot, nggak usah. Kalau menurut saya nggak perlu, karena tidak ada signifikannya bagi Bapak, bagi si pegawai juga nggak ada gunanya sama sekali, jadi nggak ada guna sih Pak. Potong PPh juga nggak ada, gitu kan. Jadi nggak perlu. Kalau UMKM, orang pribadi yang pencatatan, menurut saya nggak perlu. Kecuali pembukuan ya. Kalau dia pembukuan, maka dia wajib potong PPh 21. Gitu Pak. Semangat waktu Pak Purnawaniswan. Ibu Melasi Regar. Kok, emang benar kalau mau lapor PP 21 karyawan yang resign di Januari, Bupot kalkulasi perhitungannya di DJP itu belum ada. Terus gimana kok? Betul Bu, betul ya, belum ada. Oke, solusinya adalah tetaplah dipotong sesuai dengan TER di masa Januari. Udah, gitu aja. Nanti kalau dia komplain, tunggu aja nggak apa-apa. Kita potong dulu di bulan Januari sesuai dengan peraturan. Nanti di bulan Desember kita akan hitung ulang. Dan kita akan minta solusinya dari kantor pusat pajak. Gitu, Bu. Saat ini belum bisa. Saat ini belum ada solusi. Jadi kita potong aja sesuai dengan aturan TER. Gitu, Bu ya. Nanti bulan Desember baru kita pikirin gimana caranya. Oke. Semangat teman-teman, Bu Mela Siregar. Bapak Rahadiangga. Jadi kalau nggak ada karyawan, nggak perlu lapor 21 loh. Ya, nggak perlu Pak. Kalau nggak ada karyawan sama sekali, dia tidak bayar karyawan tetap, tidak bayar karyawan tidak tetap, tidak ada juga bayar yang bukan karyawan. Ya sudah, nggak usah lapor PPh 1. Gitu. Intinya sih, kalau tidak ada bukti potong, maka nggak usah lapor PPh 1 ya. Kalau ada bukti potong, maka perlu lapor PPh 1. Nah, kalau dia ada bayar orang, maka dia wajib bikin bukti potong. Kalau dia nggak bayar orang, ya nggak bikin bukti potong, kan gitu. Semua teman tuh Mbak Rahadia nggak. Oke. Bapak Ibu Melasi Regar, tar ya. Ibu Cecilia Teja, tanya lagi Pak. Dari sisi pajak, apa tidak masalah bila orang tua meminjamkan uang dalam jumlah besar tanpa dikenakan bunga? Menurut saya nggak masalah lah Bu. Orang tua sendiri ya. Ibu tanya ke AR, tanya ke orang pajak. Bapak kalau pinjamin uang ke anak Bapak memang kasih bunga? Gitu kan enggak lah ya. Masa sama orang tua begitu? Apa pinjaman seperti ini harus pakai akte notaris atau boleh surat bermaterai? Nggak perlu notaris Bu, nggak perlu. Sesama orang tua ya. Kecuali kalau orang ini sadar hukum ya. Kalau dia sadar hukum ya boleh ke notaris gitu ya. Maksudnya gini, jangan sampai kita berniat baik pinjamin hutang kepada anak kita, nanti jadi masalah hukum. Mungkin istrinya bermasalah atau anaknya yang lain yang bermasalah, kan repot gitu. Nah, itu kalau dia sadar hukum. Tetapi kalau ya orang tua biasa baik-baik saja ya nggak usah lah gitu, Bu. Nah, itu sih. Jadi pada dasarnya sih bebas saja lah, kalau orang tua sama anak mah bebas saja lah gitu ya. Semua teman tuh Bu Cecilia. Bapak Mei 2107. Malam kok, malam Pak Mei. Kalau faktur pajak harus dikreditkan pada bulan itu juga, karena sudah ada di prepopulated. Gimana kalau penjualan kita kurang dari pembelian kita tiap bulan, karena ada selalu stok tiap bulan? Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Silahkan LB terus-menerus, tidak ada masalah. Gitu ya. Tetapi kan LB itu suatu hari akan hilang, akan habis. Ya dong? Nggak mungkin kita jual di harga yang sama dengan pembelian, kan nggak mungkin. Kita pasti jual ada untung dong. Nah, keuntungan inilah yang akan menggerus sedikit demi sedikit LB kita. Begitu Pak Mei. Nggak ada masalah kok, nggak masalah ya. Semangat teman tuh Pak Mei 2107. Ibu Thalia Purwita. Malam kok, malam Bu Thalia. Kok, apakah jika kita jual aset perusahaan harus dikenakan PPN 11% jika dengan faktur pajak juga dengan faktur pajak 090, sedangkan pajak masukan aset pada saat beli tidak dikreditkan sama perusahaan kok? Kalau dia PKP Bu ya, kalau dia PKP maka cenderung adalah kena PPN. Kalau dia PKP, gitu sih Bu. Cenderung itu kena PPN. Nah, dia bisa sih beralasan atau berpendapat bahwa kan dulu saya nggak kreditkan, sekarang saya tidak juga menjual dengan faktur pajak. Itu alasan bisa dipakai, tetapi akan ribut dengan AR. Gitu, akan berdebat dengan AR. Kalau Ibu siap berdebat dengan AR, boleh, silakan ya. Kan dengan prinsipnya cost revenue ya, dengan prinsipnya kesetaraan kan. Kalau dulu saya tidak kreditkan, maka ketika jual pun saya tidak membuka faktur pajak gitu. Tetapi agak jelek sih menurut saya. Kalau kita PKP ya sudahlah. Kalau kita PKP kita buka faktur 11% kita bayar ke negara. Kalau PKP, menurut saya sih gitu Bu. Semoga teman tuh Bu Thalia Purwita. Bapak William Stefan 8. Tanya kok, tarif PPh badan masih 22%? Masih Pak, masih. Terus untuk PPh 21 status nihil masih belum bisa lapor ya? Bisa Pak, sekarang bisa lapor kok.
Kenapa ya saat mau lapor muncul menu, data pembayaran tidak ditemukan? Makasih. Ini Bapak mau lapor masa Januari ya? Pertanyaannya adalah ada bukti potong nggak? Kalau ada bukti potong, seharusnya bisa kok. Bukti potong walaupun nihil ya. Jadi, kemungkinan Bapak belum bikin bukti potong. Nah, kalau Bapak belum bikin bukti potong, nggak bisa lapor. Bapak mesti bikin dulu bukti potong, minimal 1 lembar, walaupun isi PPh 0, tetap nggak apa-apa dibikin. Nah, nanti ketika sudah ada bukti potong, barulah bisa lapor. Gitu, Pak. Kalau tidak ada bukti potong sama sekali, itu nggak bisa lapor. Setahu saya begitu. Oke? Semoga teman tuh Pak William Stefan 8. Bapak Gading Kencana Selaras. Kalau saya dari UMKM jadi PTP, omsetnya kurang dari 4,8 M. Apakah harus bikin laporan keuangan? Jawabannya wajib, Pak ya, wajib. Baik itu PTP, CV, ataupun PT, baik itu omsetnya di atas ataupun di bawah 4,8 M, dia wajib pembukuan. Oke? Karena apa? Karena badan itu adalah wajib pembukuan. Oke? Ataukah cukup pencatatan? Tidak, Pak ya. Yang namanya badan itu wajib pembukuan. Dan kalau saya belanja kan eceran, tidak ada PPN masukan. Ketika jual harus ditambah PPN kah? Jadi mahal dong. Tidak perlu Pak ya, kalau Bapak masih di bawah 4,8 M dan Bapak itu bukan berstatus PKP, maka Bapak tidak perlu menjual PPN. Gitu. Maksudnya ketika jual tidak perlu ada PPN-nya. Gitu. Kalau Bapak sudah PKP, maka ketika Bapak jual harus ada PPN-nya. Gitu Pak ya. Ya tergantung status Bapak. Kalau statusnya PKP ya wajib PPN. Kalau statusnya non PKP ya tidak usah PPN. Begitu Pak. Oke. Semoga teman tuh Pak Gading Kencana Selaras. Bapak dari Akal Sehat. Malam Pak mau tanya. Malam. Kalau SPTOP bagian harta, tabungan itu kan nilainya sesuai dengan 31 Desember. Tadi sudah Pak ya? Kalau tahun perolehannya bagaimana? Jadi tahun perolehan kalau rekening saya langsung akui tahun terbaru 2023. Kalau rekening Pak ya. Tetapi kalau yang barang tidak bergerak, yang rumah, properti, mobil, itu saya laporkan sebagai tahun pembeliannya. Gitu Pak. Oke. Semoga teman-teman Bapak dari Akal Sehat. Bapak dari Akal Sehat, apakah boleh pakai tahun perlaporan sebagai tahun perolehan rekening? Boleh Pak, kalau saya sih boleh ya. Konsekuensinya nggak ada masalah sih. Oke. Bapak William Stephen 8, mau tanya lagi kok, cara lapor realisasi DTP rumah tapak bagaimana ya? Makasih. DTP rumah tapak, Bapak mesti ngomong ke developer itu Pak. Sepertinya yang lapor itu bukan kita sih. Yang lapor itu si developer Pak. Setahu saya begitu Pak ya. Yang lapor itu adalah si developer, bukan kita. Bukan kita sebagai penerima rumahnya ya, atau sebagai pembeli rumah. Seharusnya yang lapor itu si pihak developer. Coba cek ke developernya, Pak. Setelah gitu, Pak ya. Oke. Semoga itu Pak William Stephen. Bapak dari Akal Sehat. Satu lagi, Pak. Kalau SPTOP, harta asuransi unit link, nilai tunai pakai saldo per 31 Desember. Kalau tahun perolehannya bagaimana? Oke, kalau kalau asuransi saya pakai tahun perolehan, Pak. Pakai tahun ketika dia membuka asuransi. Karena kan kalau asuransi itu kan ketika kita ketika kita terima statementnya tiap bulan, itu kan pasti ada tuh statement polisnya. Itu ada kan tahun ketika kita membuka kapan. Gitu. Oke? Kepotong. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Dari Akal Sehat. Kalau sebelumnya lupa masukin di SPT, terus benernya isi pakai tahun buka atau tahun perlaporan. Kalau Bapak baru masukin tahun ini, maka masukin tahun ini Pak, 2023 ya. Bukan tahun yang kemarin ya. Gitu. Oke. Semoga teman-teman Pak dari Akal Sehat. Ibu Melasi Regar. Oke, Bu. Mohon maaf ya. Connection saya pur ya. Connection saya agak jelek ya. Mohon maaf. Bapak Hayanto 33. Kawan, apakah lampiran 21 Bupot sudah bisa di-download? Sepertinya bisa, Pak. Saya sih belum ngecek ya. Sepertinya sih bisa ya. Coba dicek lagi, Pak. Semestinya bisa. Oke. Semoga teman-teman Pak Hayanto. Ibu Melisa Isabella. Thank you banget kok jawabannya. Makasih, Bu. Sama-sama. Bapak Karunia Jaya Keramik. Malam, Bos Fungsiawan. Ya, malam, Bos Karunia. Ibu Melasi, amin mudah-mudahan. Yes, Bu. Ibu Josephine, CV non-PKP pindah lokasi usaha. Namun, dalam satu provinsi. Apabila tidak mengurus pindah KPP, apakah biaya di lokasi yang baru tidak masalah apabila dibebankan di CV tersebut seperti biaya PLN, PDAM, dan lain-lain Texcom? Menurut saya nggak masalah, Bu ya. Cuman Ibu kan nanti mungkin akan berdebat sama AR. Kantornya di A tetapi membebankan membayar listrik di toko B gitu kan. Nah, Ibu nanti bikin argumen ya. Boleh-boleh aja, cuman Bu bikin argumen. Oke. Cuman
Sehubungan ini adalah PKP, Bu ya. PKP itu sensitif alamat, Bu. PKP itu sensitif dengan alamat ya. Kalau Ibu di alamatnya A, Ibu mesti buka faktur di A, gitu. Kalau Ibu alamatnya B, mesti buka faktur di B, gitu. Kalau Ibu terbukti buka faktur tidak sesuai dengan alamat yang benar, maka takutnya jadi masalah nanti ya. Nanti faktur pajak Ibu dibilang cacat sama orang pajak, gitu. Jadi alangkah baiknya kalau memang sudah pindah permanen, sudah pasti pindah nih, ya udah dipindahkan juga alamat NPWP-nya beserta alamat PKP-nya dipindah juga. Gitu, Bu. Karena sensitif nih kalau PKP. Gitu. Lebih aman gitu, Bu ya. Dipindah aja lebih tepat. Oke. Semua teman tuh, Bu Josephine. Bapak Fans 272. Kalau ada penyerahan sewa gedung, tapi telat, buka faktur pajak bagaimana ya? Ya sudahlah, nggak apa-apa, Pak. Jadi sewa sudah mulai dari Oktober, tapi invoice dan faktur pajak baru dibuka Januari. Ya sudahlah, Pak, nggak apa-apa. Ya mau bagaimana lagi ya? Kan sudah nggak mungkin kita buka faktur mundur, kan nggak mungkin. Nah, nanti faktur pajak ini kalau ketahuan akan dianggap faktur pajak yang cacat ya, yang terlambat dibuka, sehingga akan kena denda 1% dari DPP. Gitu ya. Dan bagi si penerimanya, kalau dia PKP, tidak bisa dikreditkan kalau sudah melewati 3 bulan terlambat. Begitu, Pak. Paling gitu doang sih. Nah, semoga teman-teman Pak Fan 272. Ibu Melasi Regar. Pertanyaan teknikal lagi. Kalau ada transaksi NPWP pribadi, tapi jasanya editing video, contoh, invoice tagihannya 2 juta, itu pakai tarif apa? Kalau saya, Bu, paling gampang adalah kategori PP21 yang bukan pegawai lainnya. Oke, masukin sebagai bukan pegawai lainnya, yang Ibu potong adalah bruto kalikan 50% kalikan tarif 4117. Oke? Jadi 2 juta ini kalikan 50% dulu kan 1 juta. Nah, 1 juta dikalikan dengan tarif 4117 yang 5% ya. Jadi alias 250.000 ya, 2,5% kira-kira totalnya. Gitu, Bu. Kategori bukan pegawai lainnya. Oke. Semua teman tuh Bu Merah Siregar. Bapak Sidarta. Malam Pak Wan, malam Pak Sidarta. Pelaporan PPh 21 ini tidak berlaku untuk perusahaan perorangan yang tidak melakukan pembukuan. Berlaku, Pak ya, berlaku. Maksud Bapak PTP ya? Maksud Bapak PTP bukan? Nah, kalau PTP itu pasti pembukuan. Gitu, Pak ya. Baik itu CV, PT, ataupun PTP, tiga-tiganya ini adalah badan, ini wajib pembukuan, Pak ya. PTP adalah wajib pembukuan. Jangan salah ya, teman-teman ya. Semua teman tuh Pak Sidarta. Ibu Vanili Bubuk, sama mau tanya, kalau kelas pajak akuntansi itu sifatnya lifetime kah? Materi bisa diakses terus, tertarik daftar. Lifetime, Bu, lifetime, dan kita ada grupnya, bisa diskusi setiap saat. Gitu, Bu. Yang tidak lifetime adalah live coachingnya. Nanti ketemu saya kan 1 bulan doang tuh, ketemu saya setiap hari Jumat malam. Gitu ya. Sama teman tuh Bu Fani Bubuk. Ibu Mela Siregar. Ya, Bu. Ibu Mela Siregar, S7. Apa, Bu? Mohon maaf. Bapak Gading Kencana Selaras. Malam malam Pak Gading. Saya UMKM kurang dari 4,8 M. Tiap bulan kan setor. Namun saya ada yang salah bulan ya. Mestinya bulan September saya isi bulan Oktober. Sehingga bulan Oktober itu 2 kali bayar. Gimana koleksinya? Oke, gampang Pak. Yang bulan Oktober yang salah itu Bapak pemindah bukuan. Oke. Itu sekarang bisa online kok. Bisa via online ya. Namanya IPBK. Bapak aktifkan fitur IPBK. Nah, Bapak bisa PBK, jadi dari bulan Oktober, Bapak pindahkan ke bulan September. Nah, itu namanya pemindah bukuan PBK. Bisa. Nanti akan terbit yang namanya e-billing yang baru, alias BPN. BPN yang baru ya, bukti pembayaran pajak, bukti penerimaan negara akan terbit yang baru, yang versi baru yang sudah diperbaiki. Gitu, Pak. Nah, semoga teman-teman Pak Gading Kencana Selaras. Ibu Josephine, pelaporan TER Januari ini maksimal Maret 24 ya Februari, Bu ya, Februari. Tanggal 10 Februari maksimal bayar, tanggal 20 Februari maksimal lapor, Pak Bu ya. Bukan Maret loh. Berlaku untuk semua karyawan, baik tetap maupun tidak tetap ya Betul, Bu, betul ya, berlaku untuk semuanya. Maksud Ibu ini pelaporan perusahaan atau pelaporan SPT tahunan? Kalau SPT tahunan betul ya Maret ya. Kalau SPT tahunan orang pribadi itu betul di bulan Maret. Itu untuk lapor SPT tahunan 2023 ya. Bukan TER ya. TER itu untuk perusahaan. Gitu Bu ya. Nah, semua teman tuh Bu Josephine. Ibu Mela Siregar. Kayak Oyok Gimana Bu? Final tuh. Ya final ya. Bapak I Yusuf. Malam Malam Pak Yusuf.
tahun 2018 punya saham di PT, tetapi lupa dilaporkan di SPT pribadi. Apa perlu pembetulan atau cukup lapor di SPT 2023? Apa konsekuensinya? Jadi gini Pak, kalau nilainya kecil, langsung aja tembak ke 2023 ya. Nilai kecil tuh maksudnya ya mungkin di bawah 50 juta gitu ya. Langsung tembak 2023 sebagai harta 2023. Konsekuensinya apa? Ya paling diomelin doang sama AR, ya kan? Nah, tetapi kalau nilainya besar, mungkin di atas 100 juta gitu kan, ini kan lumayan ya. Nah, alangkah baiknya Bapak pembetulan. Pembetulan itu bisa maksimal 5 tahun ke belakang ya. 2019, 20, 21, 22, 23 dibetulkan semua. Gitu, masukkan barang tersebut, hartanya, sahamnya. Gitu sih Pak. Jadi tergantung nilainya ya. Kalau nilainya besar, mending pembetulan. Kalau nilai kecil dan tidak signifikan, langsung aja di tahun terbaru. Oke. Semoga teman-teman tuh Pak I. Yusuf. Ibu YNNEFR 014 kok tanya, utang bank atas nama orang pribadi, tapi uangnya untuk keperluan operasional PT. Apakah bunga bank boleh jadi BPT ya? Jika tidak boleh, bagaimana solusinya? Agak susah Bu ya, agak susah. Ini pasti ribut sama AR ya. Pasti ribut sama AR. Jadi menurut saya nanti dia itu bunganya dia bayar ke orang pribadi gitu loh. Jadi kan ceritanya bank kasih hutang ke orang pribadi, pribadi kasih hutang ke PT. Nah gitu ceritanya Bu ya. Nah nanti kalaupun dia bayar bunga, itu bunganya itu bayar ke orang pribadi dulu. Bunga bayar ke orang pribadi dulu, potong PPh 23 15%, barulah pribadi bayar ke bank. Begitu loh. Oke. Jadi bank pinjamkan ke pribadi, pribadi pinjamkan ke PT. PT bayar bunga ke pribadi, potong PPh, barulah pribadi bayar ke bank. Gitu, Bu. Memang begitu lebih tepatnya. Semua teman tuh Bu YNNEF. Ibu Licing 25. Kok menyambung yang usaha Red Door. Sudah dikenakan pajak daerah 10%. Oh, bagus ya. Dan tempatnya punya sendiri. Jadi untuk pajak penghasilan memakai 0,5% apakah diperbolehkan? Boleh, Bu. Boleh ya. Menurut saya boleh. 0,5% kalikan omset setelah melewati 500 juta ya omsetnya ya. Oke. Semua teman tuh Bu Licing 25. Oke. Ibu Ani Sutariati, BR Sirait. Pemadanan NIK apakah wajib datang ke KPP? Tidak perlu Bu ya. Pemadanan NIK itu by system secara online. Di menu DJP online, di menu profil. Di data apa ya namanya? Data diri kalau nggak salah ya. Data WP gitu, Ibu tinggal klik aja validasi di situ ya. Pastikan nomor NIK sudah masuk, kemudian pastikan ada warna hijau tulisannya valid. Udah, gitu doang Bu. Ya, nggak perlu ke KPP. Semuanya online, pakai handphone sekarang juga bisa ya. Masuk DJP online.pajak.go.id, kemudian klik di menu profil, kemudian di situ klik validasi sampai ada warna hijau valid. Oke. Semoga teman tuh Bu Ani Sutariati. Ibu Lisa Mona 1183. Malam Bu Lisa. Untuk fitur PPS tahun kedua belum ada di DJP online. Makasih. Saya belum cek sih Bu, tapi seharusnya sudah ada. Seharusnya ada. Kalau belum ada, mungkin Ibu belum aktifkan fiturnya. Coba Ibu masuk ke menu profil, kemudian aktivasi fitur, cek di situ ya. Ada nggak fitur PPS-nya? E-reporting PPS. Kalau ada, harusnya Ibu bisa sih. Harusnya sudah bisa kok, oke? Atau Ibu mungkin tidak investasi. Kalau Ibu tidak investasi, maka nggak usah lapor PPS investasinya, gitu sih Bu. Coba dicek Bu, semestinya sudah bisa kok, oke? Semoga teman tuh Bu Lisa Mona 1183. Bapak Chandra Handoyo. Malam Pak Wan, malam Pak Chandra. Bagaimana bisa mendapatkan izin menggunakan formulir lampiran omset untuk SPT WPOP UMKM yang ada di link YouTube Bapak? Nah, Bapak tidak perlu izin, Bapak tinggal download filenya Pak. Jadi Bapak jangan buka filenya kemudian diedit, jangan. Bapak klik filenya, diklik kanan, kemudian di-download. Gitu Pak ya. Bapak klik kanan di-download, atau Bapak langsung klik download aja di situ ya. Jangan langsung diedit di situ Pak. Kalau Bapak langsung edit, makanya Bapak butuh izin. Jadi Bapak tidak perlu izin, Bapak ambil filenya, download filenya. Jangan langsung diedit. Oke Pak ya, coba dicek langsung Pak ya. Semua teman tuh Pak Chandra Handoyo. Bapak Chandra Handoyo. Satu lagi, kalau saya WPOP UMKM, hanya punya 5 karyawan. Udah banyak nih Pak. Dan semuanya di bawah PTKP. Apakah saya wajib buat SPT PPh 21? Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bapak pembukuan?
Kalau Bapak pembukuan, maka Bapak wajib bikin bukti potong, kemudian wajib bikin laporan PPh 21. Tetapi kalau Bapak itu bukan pembukuan alias pencatatan, maka tidak perlu Pak. Kalau saya sih nggak perlu ya, orang pribadi pencatatan mah nggak perlu bikin SPT PPh 21. Gitu sih. Nah, kita mesti paham teman-teman, kenapa sih orang perlu lapor PPh 21? Karena laporan PPh 21 kita itu perlu dibandingkan dengan pembukuan kita. Gitu loh. Itu ya. Jadi tujuan kita bikin laporan PPh 1 bulanan supaya dibandingkan dengan laporan pembukuan kita. Nah, kalau kita tidak pembukuan, ya nggak usah. Gitu ya. Kalau kita nggak pembukuan, ya nggak perlu. Gitu. Oke. Saya mengatakan tuh Pak Chandra Handoyo. Ibu Yanti 271588. Pak, soal Natura. Jika PT membeli mobil dan difasilitaskan ke direktur, itu untuk A1-nya perlakuannya bagaimana, Pak? A1-nya bagaimana? Nggak ada masalah, Bu. Ya, nanti penyusutan mobilnya itu dimasukkan sebagai Natura di bruto gaji si direktur. Ya, jadi penyusutannya, Bu, ya, bukan harga beli mobilnya, tetapi penyusutannya yang masuk sebagai Natura di dalam hitungan bruto si direktur itu. Nah, A1 kan nggak pengaruh ya. A1 itu kan nanti langsung aja bruto. Nanti A1 terbaru akan ada Natura ya. A1 yang terbaru tahun 2024 akan ada satu kolom khusus yang namanya Natura gitu. Nanti akan ada Natura yang jadi objek, ada Natura yang bukan objek. Begitu kira-kira. Oke. Semua teman tuh Bu Yanti. Oke. Ibu Josephine. Syarat digunggung, ini PPN ya, itu apakah harus tunai ya? Tidak harus tunai, Bu, tetapi umumnya tunai. Oke? Tidak harus tunai ya, tapi umumnya tunai. Jual, tapi customer tidak mau kasih NPWP ataupun NIK. Kalau diminta, maka customer akan lari. Bagaimana solusinya ya, Karena bisnis harus tetap jalan. Thanks. Oke. Kalau dia itu memang end user, maka tidak perlu, Bu. Tidak perlu ya, KTP ataupun NIK. Kalau dia end user. Ya. Kalau dia bukan end user, maka Ibu coba edukasi dia dulu. Coba edukasi. Bapak tanya, kenapa sih Bapak tidak mau kasih NIK NPWP? Coba tanya dia. Nanti dia bilang, oh saya takut pajak gitu ya. Nah, Ibu bilang, Ibu berusaha mengedukasi. Memangnya kalau lu nggak kasih KTP, nggak mau kasih NPWP, lu bakal selamat? Nggak juga, nggak bisa selamat. Kalau saya diperiksa, saya akan bilang kamu pembelinya. Ya kan? Kalau kamu diperiksa pajak, kamu akan bilang dong saya penjualnya. Gitu kan? Nggak mungkin kita bohong dong. Nah, jadi nggak akan bisa selamat. Gitu. Kemudian kalau dia masih bebal, Ibu bilang begini, nggak apa-apa deh, saya terima NIK siapa aja boleh. Siapa aja NIK-nya boleh, silakan kasih saya KTP seseorang, silakan dikasih. Yang penting jangan dari saya ya, dari si pembeli. Kasih KTP, saya ambil, saya input, dialah pembelinya. Gitu aja. Gitu. Karena kita bilang, yang minta NIK itu bukan saya, yang minta NIK itu orang kantor pajak. Gitu. Kalau tidak ada NIK, kita nggak bisa input nih penjualan ini. Bilang begitu, coba ngomong baik-baik sama dia. Gitu sih, Bu. Terpaksa begitu. Kita mesti mengedukasi dia ya, bahwa tidak kasih NPWP, tidak kasih KTP, bukan berarti lu akan selamat. Nggak bisa. Nggak bisa selamat juga. Semuanya sudah bukan zamannya lagi untuk begitu. Sekarang tuh saatnya kita terbuka apa adanya. Gitu ya. Semoga teman-teman tuh, Bu Josephine. Bapak Bong Perdi. Malam mau tanya, jika PKP ingin terbit faktur pajak, dikarenakan masa 12 2023 sudah lewat, maka kita gunggung penjualannya. Apakah ada masalah dari pihak penjual maupun pembelinya? Makasih. Sekarang dari pembeli dulu. Apakah pembelinya tidak masalah? Kalau pembeli tidak masalah, artinya tuh dia tidak perlu faktur pajak, ya nggak apa-apa, gitu kan? Tetapi kalau pembelinya minta faktur pajak, kan Bapak perlu buka. Terpaksa toh, maka Bapak buka bulan Januari, terpaksa. Gitu. Jadi yang pertama adalah pembeli. Sekarang dari penjual. Kalau ini adalah end user, maka dia boleh ke gunggungan dong. Tetapi kalau dia bukan end user, Bapak paksakan digunggung, maka nanti akan kena denda 1%. Gitu, Pak. Kalau memang itu bukan end user ya. Gitu sih. Gak apa-apa sih. Ya denda 1%, ya terpaksa lah. Memang itu salah kita kan. Gitu. Nah, lain kali nih teman-teman PKP nih ya, mintalah nomor seri sebanyak-banyaknya. Gitu, jangan pelit minta nomor seri. Sudah dikasih gratis kok. Mintalah 1000 lembar langsung dari awal tahun. Gitu. Jangan tanggung-tanggung, jangan minta 10, 20. Aduh, minta 1000 nomor seri di awal tahun. Gitu. Nanti Desember kalau belum habis ya tinggal kita buang aja. Tetapi kalau kurang cilaka kita. Gitu ya. Teman-teman tuh Pak Bong Perdi. Bapak Webare Mitchell. Malam kawan. Ya, malam Pak Webare Mitchell. Malam. Ibu Vanili Bubuk.
Sorry, masih soal resiko diminta rekening pribadi tadi untuk pemeriksaan penghapusan NPWP PTP. Sempat dengar, kalau menolak kasih, bisa kena bukper. Benar nggak ya, Enggak, Bu, enggak. Agak deg-degan sama pemeriksaan. Enggak. Sekarang gini, yang diperiksa itu apa dulu ya? Yang diperiksa itu apa? Yang diperiksa adalah PTP, bukan saya. Gitu. PTP dengan saya adalah dua hal yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Yang diperiksa itu PTP, jangan diri saya yang diobok-obok gitu kan. Nah, jadi kita mesti paham pemisahan entitas gitu. Yang diperiksa adalah Indomie goreng, Indomie gitu ya. Jangan ST-nya yang diperiksa gitu ya. Ya, gimana ya caranya? Pokoknya beda gitu ya. PTP dengan orang pribadi ya sama aja seperti Samsung dengan iPhone gitu ya. Kalau Samsung diperiksa jangan iPhone yang dibongkar kan enggak gitu ya. Jadi intinya nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang pemeriksa pajak itu suka iseng gitu ya. Pemeriksa pajak itu suka iseng, terutama oknum-oknum ya suka iseng. Minta dong data rekening pribadi ibu. Wah, kalau saya sih saya tolak ya, mohon maaf. Yang diperiksa itu bukan saya. Yang diperiksa adalah si PT gitu. Sehingga yang diminta adalah data-data si PT, bukan data pribadi saya gitu ya. Semua teman tuh Bu Vanili. Aman lah Bu, boleh lah. Bapak Bare Mitchell. Iya benar sekarang suara kecil. Iya, mohon maaf nih Pak ya, kalau suara kecil ya, mohon maaf ya. Aduh, gimana solusinya ya? Bapak Bong Perdi, penjual dan pembeli merupakan PKP. Oke, nggak masalah Pak. Pertanyaannya adalah si pembeli minta nggak faktur pajak. Kalau pembeli minta faktur pajak, kan kita harus kasih. Kita nggak bisa ngunggung. Nah, terpaksa deh Bapak buka di bulan Januari 2024. Gitu deh. Oke. Semoga teman tuh Pak Bong Perdi. Bapak Tamara Tanu. Malam Pak Tamara. Kalau sudah daftar tarif NPPN, tetapi nggak kepake, nggak apa-apa kan? Makasih. Nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Kita download aja untuk simpan jaga-jaga ya. Kalau tidak terpakai ya nggak apa-apa, buang aja. Oke. Semoga teman tuh Pak Tamara. Bapak Ibu Hana 2172. Awan. Tadi soal dividen yang diinvestasikan dilaporkan di 1773 bagian B di nomor berapa? 6C ya? Boleh Bu, boleh ke 6C. Pokoknya di bagian itu deh, bukan di bagian A ya. Boleh Bu, 6C boleh. Pokoknya yang lain-lain deh kalau saya sih. Oke. Semoga teman tuh Bu Hana. Bapak Niluh Putu Aprianti Kemara. Saya istri 1 NPWP sama suami. Saat input PPh 21 di DJP, masukin nomor NPWP suami. Nama suami yang terlihat bukan istri gitu Pak ya. Memang begitu Bu, Bu ya. Saat ini memang seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya. Saat ini coba Ibu input KTP istri aja. Input KTP istri terus nama istri. Udah gitu aja. Nah, jadi bukti potong bagi istri yang ikut suami, pakai nomor NIK aja. Pakai nomor NIK, kemudian masukkan nama istri aja. Sementara ini kan belum ada kenaikan 20% kan, jadi masih boleh gitu. Nanti kita tunggu deh ke depannya bagaimana responnya DJP, gitu ya. Sementara seperti itu. Semua teman tuh Bu Nilu Putu. Bapak Anggraini Tasya, Ibu Anggraini Tasya ya. Kalau PT tidak aktif, kita mau tutup karena nggak ada kegiatan. Tetapi, kalau ditutup, PT bisa diperiksa pajak. Betul, Bu. Betul ya. Jadi, kalau ada PT mati suri, nggak usah ditutup. Nggak perlu ditutup. Biarin aja begitu. Oke? Dilapor setahun 1 kali, lapor nihil. Udah gitu aja. Gitu. Atau, kalau Ibu mau, boleh di NE kan. Di non-efektif kan juga boleh. Kalau nggak mau di NE kan, ya udah lapor nihil aja. Gitu. Nggak perlu tutup. Tutup tuh repot, Bu. Malah ada pemeriksaan, repot. Oke? Semua teman tuh Bu Anggraini Tasya. Ibu Anggraini Tasya, kalau mau tutup PT nggak aktif, kira-kira bisa diperiksa berapa tahun sama pajaknya? Suka-suka dia, Bu. Dia bisa aja periksa 5 tahun ke belakang. Gitu ya. Jadi menurut saya tidak usah tutup PT. Ngapain sih cari gara-gara? Nggak usah. Jadi PT itu biarkan seperti itu. Nanti suatu hari ibu mau aktifkan lagi kan bisa. Masih aktifkan lagi. Gitu. Tapi kalau Ibu tutup kan malah repot. Nggak usah, Bu. Nggak usah tutup. Biarin aja. Semoga teman-teman Bu Anggraini. Bapak dari Akal Sehat. Makasih Pak. Sama-sama. Bapak Sidarta, CV apakah harus ada karyawan? Tidak harus Pak, tidak harus ya. Padahal tidak ada karyawan karena dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. Tidak harus Pak, tidak perlu ada karyawan ya. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak gitu aja. Semua teman tuh Bu, Pak Sidarta.
Ibu Maria 8888M. Malam kawan, malam Bu Maria. Apakah harus buat laporan setiap bulan di tahun 2024 untuk UMKM di bawah 500 juta? Tidak perlu Bu ya, tidak perlu. Ini orang pribadi kan ya? Kalau orang pribadi tidak perlu lapor. Baik dia punya omset di bawah ataupun di atas 500 juta omsetnya. Tidak perlu laporan per bulan. Langsung SPT tahunan saja kalau orang pribadi. Oke. Kalau perusahaan, dia cukup membayar 0,5% gitu ya. Tidak perlu lapor juga, cukup bayar aja. Oke. Semoga teman itu Bu Maria. Ibu Imelda May, kok mau tanya, untuk pegawai non-NPWP tidak ada kenaikan 20% lagi kah? Jawabannya masih ada Bu, tetapi sistem e-Bupotnya belum mengakomodir. Oke, jadi peraturan mengenai tambahan 20% PP21 itu masih berlaku bagi yang tidak punya NPWP. Cuman sekarang itu database itu lagi campur aduk. Database pajak itu saat ini masih campur aduk antara yang orang punya NPWP dan punya NIK dengan orang yang tidak punya NPWP tapi punya NIK. Masih campur aduk nih. Nah, nanti ke depannya akan ada pemisahan oleh DJP online. Nah, sekarang belum bisa. Saat ini belum bisa. Oleh karena itu, semua orang masih disamaratakan dulu deh sekarang ini ya. Tetapi mungkin 1-2 bulan lagi akan bisa memisahkan hal seperti ini. Gitu. Jadi, aturan itu masih berlaku dan akan berlaku nanti. Cuman sekarang belum bisa diakomodir, ya nggak apa-apa. Kita ikuti sistem dulu. Oke? Semoga terbantu Bu Imelda. Ibu Melasi. Bapak Hayanto 33. Kok awan, setahu saya, e-Bupot 21 itu otomatis Bupot ya harus dibuat. Betul Pak. Memang bisa lapor 21 tanpa Bupot. Nggak bisa, setahu saya Pak ya. Jadi harus bikin dulu Bupotnya, bukti potongnya, baru bisa bikin laporan 21 gitu ya. Kalau tidak ada bukti potong sama sekali, maka tidak bisa lapor PP21. Setahu saya begitu. Oke, jadi walaupun dia nihil, nggak ada PPh dipotong, tetap harus bikin bukti potongnya. Gitu ya. Semoga tentu Pak Hayanto 33. Bapak Mei 21707. Walaupun di bulan Desember PPN masih lebih bayar, apakah tidak masalah kok? Nggak masalah Pak, tidak masalah. Apa tidak mengundang pemeriksaan? Tidak. Jadi yang namanya PPh bulanan atau PPN bulanan yang sifatnya pajak bulanan itu boleh LB dan tinggal kita kompensasi ke bulan berikutnya termasuk ke tahun depannya lagi. Nggak ada masalah ya kalau SPT masa. Kalau SPT tahunan tidak boleh LB. Ya, kenapa tidak boleh LB? Karena SPT tahunan itu tidak bisa dikompensasikan. SPT tahunan LB hanya bisa direstitusikan alias dikembalikan uangnya, maka akan terjadilah pemeriksaan gitu. Tetapi kalau SPT masa bulanan itu LB itu biasa saja, tinggal dikompensasi ke bulan berikutnya. Gak ada masalah ya. Semoga terbantu Pak Mei 2107. Oke teman-teman, ini sudah jam 9 sudah lewat. Kita akan tampung dulu teman-teman yang pertanyaannya dan akan saya jawab di video YouTube ya. Di YouTube di Pajak Smart akan kita jawab yang belum terjawab ya. Sementara saya tampung dulu ya, mohon maaf teman-teman. Ibu Lina Chat, oke. Kemudian Bapak Chandra Handoyo. Kemudian Ibu Lianawati Leni. Kemudian Ibu Cecilia Teja. Kemudian Bapak Elvi Saputra. Kemudian Bapak Andre Jaswanda. Kemudian Bapak Heri CH. Kemudian Ibu Josephine. Kemudian Bapak Yudiawan Agus 77. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Ibu Thalia, makasih Ibu. Ibu Nilam Purnama 2. Ibu Cita Gita. Oke, kemudian Ibu Cita Gita. Kemudian Ibu Gomez 5284. Kemudian Ibu Ani Sutariati BR Sirait. Mohon maaf ya teman-teman ya, kita jawab di video YouTube nanti ya. Ibu Bits Surabaya. Bapak David Tan. Oke. Kemudian Ibu Dizonhu. Kemudian Ibu Fani Bubuk, makasih Bu. Ibu Niluputu Apriyanti Kemara. Oke. Bapak Joja Shop. Kemudian Bapak Bong Perdi. Oke. Ibu Melalamo, Ibu Mela Siregar, kemudian Ibu Melalamo, Bapak Fiona, Bapak Alde MS Arup. Kemudian, oke, Bapak Mei, makasih kok, sama-sama. Oke teman-teman, mohon maaf ya teman-teman belum terjawab semuanya. Kita akan ada live TikTok juga hari Selasa besok ya, malam di TikToknya Pajak Smart. Dan yang belum terjawab akan saya jawab di video YouTube berikutnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya sudah bergabung. Sampai jumpa lagi hari Senin depan di live Instagram Pajak Smart. Sampai jumpa lagi, mari semuanya. Thank you.